Islam itu menutupi aib orang lain. Ini Islam. Jadi kenapa sekarang orang Islam membuka, bahkan dikirim sedunia semua tentang kejelekan saudara muslim yang lain? Kenapa kalian bangga? Bangga dengan aib saudara kalian. Kenapa kalian mencari kesempatan dan bahkan mencari kesalahan-kesalahan orang untuk menjadikan diri kalian lebih hebat dari yang lain? Orang yang mencari kesalahan orang, kejelekan orang, dia adalah orang yang paling jelek. Jangan kalian merasa bahwa kalian orang hebat karena kalian tahu kejelekan orang lain, kejelekan pemimpin ini, pemimpin itu, kejelekan anggota ini, anggota itu. Tidak perlu. Ini bukan tugas kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kalian bukan seperti itu. Tugas kalian adalah tugas untuk menutup kesalahan orang lain. Kesalahan kalian sendiri kalian tutup, kesalahan orang lain pun juga harus ditutup. Tidak perlu ada berita tentang kesalahan. Yang ada adalah berita tentang keberhasilan. Tunjukkan berita keberhasilan setiap saat di negeri ini. Jangan tunjukkan berita kesalahan setiap saat di negeri yang kita cintai ini. Indonesia tidak memerlukan kesalahan. Indonesia memerlukan keberhasilan. Keberhasilan tidak pernah kalian tonjolkan. Yang kalian tonjolkan kesalahan orang lain untuk menonjolkan seakan-akan kalian lebih hebat dan lebih baik daripada orang lain. Nasihat ini saya berikan untuk diri saya dan untuk seluruh penduduk negeri yang saya cintai dan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Seluruh yang mendengar acara ini saya nasihatkan supaya saya tidak terbebani dengan hal-hal yang nanti akan dituntut. Apakah engkau telah menyampaikan tentang yang hak kepada masyarakat dan bangsa ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, mengampuni Bapak Presiden, mengampuni semua menteri-menterinya, mengampuni semua anggota DPR, mengampuni dosa wakil presiden, mengampuni dosa seluruh anggota TNI dan Polri kita, mengampuni dosa ulama-ulama kita, mengampuni dosa seluruh masyarakat dan bangsa kita. Mudah-mudahan dari malam hari ini semuanya akan dibukakan hatinya oleh Allah untuk selalu menonjolkan kebaikan, bukan mencari dan menonjolkan kejelekan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kami titipkan negeri dan bangsa ini kepadamu. Engkau telah memerintahkan kami untuk menyampaikan, kami telah sampaikan ya arhamar rahimin. Dan kami bukan lebih baik daripada mereka. Kami adalah sumber kejelekan, tetapi kami ingin menjadi baik bersama mereka. Ya Allah, jadikan kebaikan ke depan adalah kebaikan yang akan mengantarkan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jadikan penduduk negeri ini semua berhasil. Yang lagi berdagang ya Allah, jadikan perdagangan mereka lancar dan berhasil dengan ridha dan rahmat serta berkah darimu. Yang lagi bekerja, jadikan pekerjaan mereka ya arhamar rahimin pekerjaan yang membawa keberkahan dan keridhaan darimu. Yang lagi bertugas ya Allah mengamankan negeri ini, berilah kepada mereka kemampuan dan kekuatan agar mereka dapat mengamankan dan menyelamatkan negeri ini dengan baik. Ya Rabb, yang lagi menjadi ulama di negeri ini, jadikan mereka ulama-ulama yang kau ridhai dan kau cintai, karena mereka adalah penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seandainya ada dari bangsa ini siapapun mereka berbuat salah atau dosa, kami yakin mereka adalah hamba-hambamu yang lupa, hamba-hambamu yang tiada mampu melawan syaitan dan nafsu. Ya Rabb, berkat malam hari ini, berilah ampunan bagi kami, ampunan bagi kedua orang tua kami dan bagi mereka semuanya ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami, aparat-aparat kami, semua yang ada yang terlibat di negeri ini ya Rabb, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan ridha, jalan yang penuh dengan kasih sayang, hingga kami tiada mendengar berita kecuali berita kebaikan, hingga kami tiada mendengar kecuali sesuatu yang membawa keberhasilan bagi negeri dan bangsa ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Saya adalah manusia yang tiada lepas daripada khilaf dan salah. Doakan saya supaya saya menjadi yang benar.
Dan insya Allah saya doakan pula kalian, mudah-mudahan kita sama-sama berada di dalam wadah yang benar. Saya menasihati ini bukan saya lebih baik. Saya menasihati ini khusus untuk diri saya dan orang-orang yang dekat kepada saya. Dan untuk bangsa dan pemimpin serta semua yang ada di Indonesia ini, yang terlibat untuk pemerintahan di dalam pemerintahan di Indonesia ini. Karena kecintaan dan sayang saya. Bukan saya menghinakan siapapun. Mereka semua adalah baik. Ayo dengan kebaikan ini kita sama-sama menuju kepada keridhaan Allah hingga nantinya kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 124.313 atau 124.315 tidak pernah sekalipun Allah menyatakan kepada semua nabi dan rasulnya dengan kalimat Habib. Habib hanya ucapan yang Allah sematkan secara khusus terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak terhadap siapapun. Tidak terhadap siapapun. Habib ada sebuah gelar yang Allah sematkan kepada kekasihnya yang paling terkasih karena memiliki hubungan yang sangat indah, hubungan yang sangat romantis. Sejak kapan kalimat Habib bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad? Sejak kapan? Orang-orang tidak beradab, tidak berajal tentang ilmu. Saya ingin memberitahukan secara jujur dan transparan. Walaupun semua mungkin sudah tahu. Dulur-dulurku sedoyo, saat ini sudah sejak 2 tahun kemarin sampai saat ini warga Nahdlatul Ulama sedang tidak baik-baik saja. Para kiai Nahdlatul Ulama pun sedang tidak baik-baik saja. Bahkan para penegak hukum pun bingung. Walaupun mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, karena mereka terikat dengan kalimat siap dan laksanakan. Kita paham. Bagaimana kita bisa membenarkan sebuah ungkapan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci? Bagaimana kita bisa mencintai orang-orang yang telah memasukkan sejarah NKRI, memasukkan sejarah Nahdlatul Ulama? Bagaimana kita bisa mencintai orang-orang sekarang yang menghina kiai-kiai NU? Padahal selama ini kitalah yang memberi panggung kepada mereka. Benar? Apakah mereka pernah berterima kasih pada kita? Tidak pernah sekalipun. Siapa yang mengenalkan kepada mereka? Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Yang mengajarkan alif-alifan siapa? Yang mengajarkan bab wudu, bab sholat. Semua guru-guru ngaji kita, Bu, Pak. Apakah mereka pernah sekarang mencetak dan mengasuh ulama di Nusantara? Tidak satupun. Saya penulis buku, Pak, Bu. Mohon maaf para Romo Kiai. 2014 sampai sekarang karya tulis saya sudah 86 karya. Saya berbicara dengan data, dengan fakta. Sama dengan bapak polisi, untuk membuktikan sebuah kebenaran dibutuhkan data yang valid dan fakta yang nyata. Ketika bicara bukti ada 6 unsurnya dan alat buktinya harus ada 5, dan ini yang kita sajikan kepada masyarakat. Ini adalah hari santri. Tugas santri mah di pesantren loba ngaji atuh. Benar enggak? Ngaji. Pada subuh ngaji, duha ngaji, pada lohor ngaji, pada asar maghrib bisa ngaji bahe terus.
santri. Dihadapkan kita tiap hari untuk mengkaji berbagai data dan informasi yang terdapat dalam kitab-kitab yang diajarkan oleh guru-guru kita semua. Dan ketika sekarang polemik ini datang, tiba-tiba sebagian romo-romo kiai kita hanya mengandalkan husnudon, innalillahi. Bagaimana praduga dan prasangka bisa diukur menjadi sebuah kebenaran? Bagaimana praduga dan prasangka bisa dikeluarkan dari dalam hati? Kemudian alat timbangnya apa? Ada tidak? Tidak ada. Dan tetap mereka mencintai perkara yang salah. Saya harap bila dulur-dulur ingin menjadi muhibin, jangan menjadi muhibin sekarang yang garis keras. Jadilah muhibin yang garis waras. Ini bangsa Indonesia, bangsa kita. Kalau bukan yang meruat dan merawat oleh kita, lalu oleh siapa lagi? Jawab. Sekarang orang ingin mendengar suara-suara kebenaran itu sekarang banyak ragu, banyak takut. Saya berbicara tentang fakta. Betapa banyak kiai-kiai dan ulama-ulama kita dicaci maki, dihina secara belak-belakan oleh mereka. Lalu ketika sekarang saya dengan saudara saya Kiai Imad dan yang lain-lain berbicara belak-belakan juga untuk membela kiai-kiai NU. Loh, apa yang salah kiai? Apa yang salah sebetulnya? Izinkan saya berbicara berdasarkan fakta. Hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang berbicara. Ibu dan bapak siapapun ingin mencintai sesuatu, siapapun monggo. Kita punya dalil masing-masing. Kita punya hujah masing-masing. Saya sudah tidak peduli dengan suara-suara miring. Yang saya perjuangkan adalah Islam madhab Wali Songo. Yang saya pertahankan, yang saya rawat adalah kemuliaan leluhur para kiai dan Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara saya di Mataram, Alap-Alap Mataram memiliki 3.000 daftar yang terindikasi makam-makam palsu. 260 sudah dibongkar dan tidak ada satupun mayat di dalamnya. Dan masih juga kita belum percaya. Ini fakta, apalagi yang mau kita ingkari? Yang suka jatah ke kuburan sekarang, ke para kiai, ke para ulama, para habaib, para wali. Siapa lagi kalau bukan sekarang orang-orang NU? Betul Bu?